Lampung merupakan salah satu nama provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Letak Provinsi Lampung berada di bagian paling selatan Pulau Sumatera, dengan ibu kota Bandar Lampung. Lampung memiliki potensi alam yang sangat beragam. Selain sumber daya alam yang begitu melimpah, letaknya yang berbatasan langsung dengan lautan membuat Lampung memiliki potensi kekayaan laut yang sangat melimpah. Selain kekayaan alam yang melimpah, Lampung juga memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah tersohor bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Kebudayaan Lampung meliputi rumah adat, berbagai tarian tradisional, pakaian adat, dan juga berbagai kuliner khas. Rumah adat Lampung memiliki rumah adat tradisional Lampung yang disebut dengan Nuo Sesat. Rumah adat Nuo Sesat memiliki bentuk arsitektur yang umum digunakan pada rumah-rumah di Pulau Sumatera, yakni bentuk rumah panggung. Bentuk rumah panggung tersebut tidak lepas dari kegunaannya untuk mencegah jika sewaktu-waktu ada serangan hewan buas. Rumah adat Nuo Sesat dibangun menggunakan kayu, sedangkan bagian atap dibuat menggunakan daun ilalang. Penggunaan kayu sebagai bahan baku pembuatan rumah tidak lepas dari warisan nenek moyang masyarakat Lampung. Sejarah telah mencatat bahwa Lampung telah mengenal bencana gempa bumi sejak dahulu. Pembuatan rumah panggung dengan bahan baku kayu akan mempertahankan posisi rumah dari bencana gempa bumi. Selain itu, pemanfaatan daun ilalang sebagai atap rumah juga menunjukkan bagaimana masyarakat Lampung menghargai hasil budaya sumber daya alam yang ada. Pakaian adat Provinsi Lampung memiliki kain yang sangat khas, yakni kain tapis. Kain ini berkesan sangat mewah karena pembuatannya dipadukan dengan penggunaan benang emas sehingga menimbulkan warna perkilauan yang indah pada kain tapis. Kain tapis ini oleh masyarakat Lampung Bias digunakan dalam upacara adat atau ketika menghadiri acara-acara formal. Tarian adat Lampung memiliki lebih dari satu tarian adat. Seperti halnya di daerah lain, tarian tradisional Lampung ini dilakukan saat acara-acara tertentu. Tarian-tarian tradisional Lampung meliputi tari sembah atau tari sigah pengunten, merupakan pengembangan dari tari sembah. Tari sembah atau tari sigah pengunten disajikan oleh remaja-remaja putri atau anak-anak. Tarian ini bersifat sukaria dan biasanya disajikan untuk menyambut tamu-tamu penting dalam suatu acara tertentu. Tari melinting merupakan tarian tradisional yang berasal dari Lampung Timur. Tarian ini merupakan peninggalan Ratu Melinting yang sekaligus menggambarkan keperkasaan dan keagungan Keraton Melinting. Tahun 1958, tarian ini disempurnakan. Sebelum tahun tersebut, tari melinting mutlak milik Keratuan Melinting, di mana tari tersebut hanya boleh dilakukan dalam upacara keagungan Keratuan Melinting. Penarinya pun hanya berasal dari putra dan putri Keratuan Melinting. Saat ini, tari melinting tidak hanya ditampilkan di lingkup Keratuan Melinting. Tari melinting kini telah beralih fungsi sebagai tarian yang ditampilkan sebagai hiburan atau sebagai persembahan untuk menyambut tamu dari luar Lampung. Makanan khas Kebudayaan di Lampung juga tidak terlepas dari makanan khasnya yang luar biasa enaknya. Beberapa jenis kuliner khas Lampung diantaranya adalah seruit, tempoyak, sambal Lampung, dan lapis legit. Semua jenis kuliner tersebut hampir pernah didengar oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Bahkan, lapis legit makanan asli Lampung ini sering dijadikan oleh-oleh meskipun tidak di wilayah Lampung itu sendiri.
Seruit merupakan sajian kuliner berupa ikan yang digoreng, kemudian disajikan bersama sambal terasi atau makanan-makanan lain seperti tempoyak atau sambal lampung. Tempoyak adalah salah satu jenis bahan makanan yang berasal dari fermentasi durian. Tempoyak sering dibuat menjadi sambal dan disajikan dengan berbagai jenis ikan. Makanan khas Lampung lainnya adalah sambal lampung. Setiap orang mengetahui, bahkan salah satu merek produk saus sambal kenamaan Indonesia menjadi sambal Lampung sebagai salah satu rasa dalam saus sambalnya. Tata krama pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun pada dasarnya mengacu pada falsafah Piil Pesanggiri. Falsafah ini memiliki 4 unsur yang saling melengkapi, yaitu cita-cita hidup dengan bernama baik dan bergelar terhormat, bejulu beade, sikap dan perilaku suka bertamu dan memberi, nemui nyimah, suka bergaul, nengah nyapur, dan suka menolong serta bergotong royong, sakai sambayan. Falsafah Piil Pesanggiri merupakan pandangan hidup yang mempertahankan harga diri. Dalam wujudnya yang nyata, budaya harga diri pada masyarakat Lampung merupakan budaya malu atau ebo. Malu apabila tidak bisa mengangkat status, harkat dan derajat diri dan kerabat, serta malu apabila melanggar adat. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap adat, masyarakat Lampung berupaya menginformasikan adat istiadat kepada anak-anaknya sedini mungkin. Informasi disampaikan antara lain dengan seringnya melaksanakan upacara serta mengindahkan etika pergaulan atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Pada prakteknya, tata krama mengatur seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi berbagai segi kehidupan seperti aturan-aturan bertetangga, bertamu dan menerima tamu, berbusana, berbicara, bersalaman, berjalan, makan, duduk, mengundang, dan lain-lain. Dalam konteks ini, tata krama memiliki prinsip rukun dan terhormat. Perguruan tinggi atau universitas merupakan tempat bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan lanjutan yang lebih tinggi sesuai dengan jurusan yang dipilih. Mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap moral masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang ada dalam masyarakat. Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi bagi lingkungan sekitar. Dalam lingkungan kampus Taben Sriwijaya terdapat budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita wajib menerapkan 5S tersebut di lingkungan kampus. Dengan menerapkannya 5S, kita dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang baik kepada siapapun yang berada di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai orang yang disebut insan berintelektual harus dapat mewujudkan makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memberikan perubahan yang membawa kemajuan bagi ranah pendidikan. Namun, masih banyak juga mahasiswa yang tidak menerapkan 5S. Salah satunya dengan cara berpakaian saat ke kampus. Dalam aturan kampus,
telah ditetapkan tata tertib dalam berpakaian. Namun, tak jarang banyak mahasiswa yang tidak menerapkannya. Masih banyak mahasiswa juga yang tidak melakukan komunikasi yang baik antara orang lain. Dari contoh kasus yang ada, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan kampus. Bentuk penyimpangan ini cenderung melanggar nilai sosial dan etika yang berlaku yang harus dihilangkan di lingkungan kampus. Demikian pengenalan budaya di lingkungan daerah tempat tinggal dan budaya di kampus Taben Sriwijaya. Akhir kata, Namo Buddhaya.